Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan presentasikan hasil dari buku saya yang berjudul Macam-macam Lari. Oke, yang pertama, buku ini dibagi menjadi 3 bab. Itu bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, kita langsung mulai ke bab 1 aja. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dapat diartikan juga sebagai suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Oke, sejarah lari. Pada awalnya, bangsa Yunani yang sedang dilanda peperangan antara kaum Yunani dan Persia di kota Marathonus, Pulau Aegina Yunani. Pasukan Yunani menang lalu memerintahkan salah seorang pasukan untuk membawa pesan ke Athena sepanjang 40,8 km atau 25,4 mil dalam sehari untuk mengabarkan berita kemenangannya. Singkat cerita, sambil berteriak si pembawa pesan yang berlari ke Athena akhirnya pingsan dan meninggal dunia. Itulah sejarah lari. Kemudian berikut ada macam-macam lari. Yang pertama adalah lari cepat atau lari sprint, yang kedua lari jarak menengah, yang ketiga lari jarak jauh, yang keempat lari gawang, yang kelima lari halang rintang, dan yang terakhir adalah lari estafet. Dan saya akan membahas sebelum kita belajar teknik dasar berlari, alangkah baiknya kita mempelajari teknik start terlebih dahulu. Apakah itu start? Start merupakan sikap permulaan atau awalan pada waktu akan melakukan jalan atau lari, terutama dalam sebuah perlombaan dengan kaki atau tangan tidak boleh menyentuh batas. Dan di halaman start ini ada poin-poin yang bisa kalian baca sendiri, yaitu sejarah sarana dan prasarana, macam-macam start, cara melakukan start melayang, cara melakukan start jongkok, cara melakukan start berdiri, dan yang terakhir adalah latihan fisik. Dan kita masuk ke materi. Lari jarak pendek. Menurut Muhajir 2004, sprint atau lari cepat yaitu perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan penuh yang menempuh jarak 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Adapun poin-poinnya dalam lari pendek dapat Anda baca sendiri, yaitu tahap-tahap pembelajaran, sarana dan prasarana, tahap bermain atau game, tahap teknik dasar, basic atau off teknik, teknik start dalam lari jarak pendek, kemudian ada apa-apa start jongkok, teknik gerakan lari jarak pendek, teknik gerakan memasuki garis finish, yang terakhir adalah peraturan perlombaan lari jarak pendek. Oke, next yang kedua adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah atau disebut middle distance merupakan bagian dari nomor lari dengan menempuh jarak yang lebih jauh dari lari pendek. Nomor lari jarak menengah meliputi jarak 800 meter dan 1500 meter. Oke, adapun poin-poinnya, pengertian lari jarak menengah, kemudian sarana dan prasarana, kemudian bentuk-bentuk teknik lari jarak menengah, kemudian faktor-faktor penting dalam lari jarak menengah, kemudian peraturan perlombaan lari jarak menengah. Oke, next yang ketiga, lari jarak jauh. Lari jarak jauh atau maraton adalah cabang atletik yaitu lari jarak jauh sepanjang 42,195 meter atau 25 mil dan 385 yard. Lari jarak jauh maraton merupakan cabang atletik tertua dalam sejarah Olimpiade kuno. Jadi dari lari-lari sejarah lari yang lain, lari maraton ini adalah lari cabang atletik tertua dalam sejarah Olimpiade kuno. Adapun poin-poinnya, sejarah lari jarak jauh maraton, kemudian pengertian lari jarak jauh, sarana dan prasarana, teknik dan strategi latihan olahraga lari jarak jauh, yang terakhir peraturan. Kemudian lari gawang.
Lari gawang juga dapat diartikan sebagai lari cepat yang menempuh suatu jarak tertentu dengan melompati gawang sebagai rintangan yang tingginya telah diatur dalam perlombaan lari gawang. Adapun poin-poinnya, pengertian lari gawang, teknik dasar lari gawang, cara pembelajaran trik lari gawang, sarana dan prasarana, pengenalan teknik lari gawang, dan yang terakhir tentu peraturan pada lari gawang. Kemudian lari halang rintang. Lari halang rintang atau disebut juga lari steepless case 3000 meter adalah lari jarak menengah yang melewati rintangan-rintangan. Adapun poin-poinnya adalah sejarah lari halang rintang, sarana dan prasarana, teknik dasar, kemudian manfaat dan langkah menjadi pelari halang rintang yang ada, kemudian peraturan permainan, dan yang terakhir adalah rekor dunia, baik putra maupun putri. Dan yang terakhir adalah lari sambung atau estafet. Pengertian lari estafet atau sering disebut lari sambung adalah salah satu nomor lari jarak pendek yang dilaksanakan secara beregu. Tiap regu terdiri dari 4 pelari, yaitu pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Adapun poin-poinnya yaitu pengertian lari estafet, sarana dan prasarana, teknik dasar lari estafet, strategi penyusun regu lari estafet, kesalahan-kesalahan pergantian tongkat, diskualifikasi, dan yang terakhir peraturan. Dan di buku ini di bab 2 terdapat strategi dan taktik umum, latihan umum, dan peraturan umum. Dan pembahasannya sebagai berikut. Strategi dan taktik umum. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang seringkali mencampur adukan kedua kata tersebut. Pengertian dari latihan umum. Latihan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh. Latihan fisik umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, tergantung pada pengaruh yang ditimbulkan pada tubuh manusia. Latihan fleksibilitas seperti regang memperbaiki kisaran gerakan otot atau sendi. Latihan aerobik seperti berjalan, berlari, dan kemudian latihan anaerobik seperti angkat besi menambah kekuatan otot jangka pendek. Yang terakhir, peraturan umum. Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok atau orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, bab 3 adalah penutup. Di sini bab 3 ada profil penulis, yaitu daftar biodata saya dan daftar pustaka. Oke, terima kasih atas waktunya untuk melihat video saya. Salam Evika Care. Berapa menit lagi? Nanti